kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian terkait sejarah singkat dari editing. Pasti penasaran kan? Yuk simak informasinya. Sebelum masuk ke pembahasan nih mengenai sejarah editing, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu editing? Editing adalah proses penyambungan gambar dari banyaknya shoot tunggal sehingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. Mau itu adegan atau gambar. Sejarah awal editing dimulai dari tahun 1878, di mana seorang tokoh asal Amerika Serikat yang bernama Edward James Muybridge membuat gambar 16 ekor kuda dengan pose yang berbeda-beda di setiap lembarnya, di mana ketika gambar tersebut disatukan muncul sebuah ilusi gerak seakan-akan seekor kuda tersebut sedang berlari. Nah, gambar tersebutlah awal dan konsep pembuatan dari film dan termasuk animasi pertama di dunia. Lalu, beberapa lama kemudian, tokoh yang bernama Thomas Alva Edison mengembangkan fungsi kamera yang tadinya hanya bisa untuk memotret gambar saja, tetapi dikembangkan menjadi bisa merekam gambar bergerak. Setelah itu, muncul era sinematografi dari film dokumenter yang diciptakan pertama kali oleh Lumiere bersaudara. Film karya Lumiere bersaudara ini menampilkan para pekerja pabrik yang berbondong-bondong keluar dari pabrik saat jam pulang kerja, di mana film ini dianggap alurnya jelas karena menceritakan aktivitas sehari-hari dari para pekerja pabrik Lumiere bersaudara. Di tahun yang sama, pada tanggal 28 Desember, untuk pertama kalinya orang-orang menonton pertunjukan di sebuah ruangan yang diproyeksikan ke sebuah layar. Hal tersebut berkat Lumiere bersaudara yang menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah Boulevard de Capuchinas di Paris. Ruangan tersebutlah yang menjadi tempat ruangan bioskop pertama kali, kemudian dikenal dengan nama Grand Cafe. Mulai saat itulah menonton film menjadi sebuah pengalaman baru bagi semua orang pada masanya. Dilanjut dengan perkembangan yang dikembangkan oleh George Méliès. Ia adalah salah satu penonton yang ikut menonton film Lumiere bersaudara. George Méliès dikenal sebagai pelopor berbagai teknik spesial efek film pada genre film ilmiah, yang pada saat itu merupakan film yang langka. Pada tahun 1895, Méliès membeli kamera pertamanya dan mulai membuat film. Secara seksama, ia mulai mempelajari lebih dalam mengenai teknologi perfilman. Ia juga memperoleh proyektor, mesin cetak, bahkan perlengkapan-perlengkapan yang dibuat khusus sesuai keinginan dari Méliès. Pada akhir 1896, Méliès mulai mengkombinasikan pengetahuannya mengenai seni sulap dengan pembuatan film. Hal ini menghasilkan sebuah film bernuansa ilusi, di mana pada film tersebut terdapat pemeran yang bisa muncul lalu menghilang, lalu juga mengubah dari suatu objek ke objek lainnya. Kontribusi utama Méliès pada sinema adalah yang pertama, mengenali kemungkinan suatu medium yang akan dipakai untuk menyampaikan narasi dan pertunjukan. Yang kedua, menggabungkan unsur teatrikal tradisional dengan gambar-gambar bergerak. Yang ketiga, berusaha menyajikan sebuah pertunjukan yang tidak mungkin dilakukan pada pertunjukan teater lainnya. Saat Thomas Edison dan William Dickson berkuasa atas kinetoskop, maka mereka cuma bisa memproduksi sebuah film-film yang pendek, yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dari penny arcade. Selain itu juga, film yang mereka produksi tidak memiliki cerita. Maka dari itu mereka membutuhkan tenaga kerja dari Edwin Stanton Carter untuk bisa membuat film berdurasi yang lebih panjang. Lalu, saat itu Porter mencoba menggabungkan shoot-shoot yang sudah ada dengan shoot-shoot yang diproduksi untuk melengkapi kebutuhan film yang sedang diproduksinya. Tahun 1903, Porter mencoba membuat film yang berjudul The Life of an American Fireman, di mana film ini berdurasi 6 menit dengan 20 shoot, yang di dalamnya sudah terdapat plot, action, bahkan pengambilan gambar close-up pada saat tangan menarik tuas alarm kebakaran. Footage dari adegan yang dibuat oleh Porter, terutama ketika berada di interior ruang tidur saat seorang ibu dan anak diselamatkan
perkembangan film. Karena yang biasanya penonton hanya bisa menerka-nerka adegan dari bahasa tubuh, kini penonton bisa mendengar suara tokoh, jadi tidak hanya menerka-nerka saja. Lalu, Hollywood memproduksi berbagai jenis film yang mampu menarik perhatian dari orang-orang. Salah satunya film yang berjudul The Wizard of Oz yang disutradarai oleh Victor Fleming pada tahun 1939. Film ini adalah film yang pertama kali menggunakan pewarnaan. Pada awal film ini masih menggunakan warna hitam putih, tetapi pada pertengahan saat Dorothy melakukan petualangan, warnanya pun berubah menjadi warna baru. Pathé merupakan perusahaan film yang menjadi pelopor film yang berwarna. Teknik yang digunakan perusahaan tersebut sangatlah kreatif. Mereka mengembangkan penggunaan teknik stensil pada lembar proyeksi. Sejak itulah banyak studio film yang terinspirasi untuk menggunakan pewarnaan pada filmnya. Mata akan menerima berbagai macam warna yang akan merangsang ke otak. Terlebih dalam film The Wizard of Oz menggunakan pewarnaan yang lebih kontras. Tentu, untuk menghasilkan kualitas yang bagus pada video diperlukan waktu dan kerja keras dari pihak yang terkait pada film tersebut. Saat ini, perkembangan film sangatlah pesat dari awal ditemukannya, mulai dari pewarnaan, teknik pengambilan gambar, objek yang dipilih, bahkan background yang akan digunakan untuk sebuah film. Jadi, seorang editor harus menjaga bagaimana kualitas video tetap terjaga, keindahan video ditingkatkan, bahkan berusaha agar video tersebut mampu menarik perhatian semua orang. Saat ini juga banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk mengedit video, seperti Express Pro, Adobe Premiere Pro, KineMaster, VN, Movie Maker, Filmora, dan lain-lain. Sekian informasi dari aku mengenai sejarah editing video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.